Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan yang membahas tentang kitab muharramat istahana bika katsirun minan nas. Perkara-perkara yang diharamkan, yang diremehkan oleh kebanyakan dari manusia. Yang dibahas ini di sini sebagian besarnya adalah perkara-perkara yang haram secara syariat, tapi kebanyakan manusia menganggap ini perkara yang remeh, perkara yang tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Padahal ini adalah perbuatan yang luar biasa, mendatangkan dosa dan juga laknat dari Allah SWT di antaranya. Maka setelah kita mengetahui tentang pembahasan materi yang lalu, itu yang terakhir pada halaman ke-50 tentang berdusta tentang mimpi, bercerita dengan cerita yang dusta tentang mimpi, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Adapun pembahasan kita hari ini masuk pada materi yang selanjutnya pada halaman ke-51 tentang al-julus 'alal qabri wal wad'u 'alaihi wa qada'ul hajah fil maqabir, yaitu duduk di atas kuburan dan juga di antaranya menginjak kuburan dan menunaikan hajat di pekuburan. Ini sebagian saudara kita menganggap perkara ini adalah perkara yang biasa. Sebagian saudara kita menganggap ini perkara yang remeh, sehingga mereka menganggap bahasanya duduk di atas kuburan, atau kemudian mereka membuat majelis di kuburan, nongkrong sambil ngopi, ya, ada yang menginjak, bahkan ada yang kemudian karena tidak tahu tentang hukum sampai mereka buang air kecil, bahkan buang air besar di kuburan. Ini sebagian orang menganggap biasa, padahal ini adalah perkara yang luar biasa. Makanya di sini diterangkan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, diterangkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, apa beliau mengatakan, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriku siyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun naku min an yajlisa ala qabri. Dikatakan kata Rasulullah, sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas jamrah, duduk di atas bara api, itu khairun, itu lebih baik, ya. Jadi seseorang yang dia kemudian duduk di atas bara api, fatuhriqu siyabahu, kemudian bara api tersebut membakar pakaiannya, ila jildihi, bahkan sampai kepada apa? Sampai pada kulitnya. Itu khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Jadi kalau kita ini kemudian, kata Rasulullah SAW, kalau kita menduduki bara api sampai bara api tersebut membakar pakaian kita, membakar baju kita, sampai kemudian bakarnya tembus ke kulit kita, bukan hanya baju kita yang terbakar, termasuk kulit kita pun terbakar, maka itu lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Segitu sudah jelas hadis ini, sangat-sangat jelas. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jelas larangannya, jelas bagaimana Allah SWT lewat Rasulnya menyampaikan tentang terlarangnya orang duduk di atas kuburan, tapi masih banyak orang yang melakukannya. Masih banyak orang yang melakukannya. Makanya dikatakan amal wat'u 'alal qubur, adapun menginjak kuburan, fata'ifatu minan nas, maka ada segolongan dari manusia yang aduna, mereka melakukan seperti itu. Berdiri, duduk, bahkan al-wat'u, menginjak kuburan, itu sudah biasa. Jangankan ketika orang dalam kondisi mau menguburkan jenazah yang di sana mungkin kita agak kesulitan. Dalam kondisi biasa pun banyak orang yang lalu-lalang di kuburan, mereka seenak saja menginjak kuburan tanpa merasa ada rasa salah. Kuburan diinjak, dia tidak tahu kuburan siapa, diinjak-injak. Kemudian fattarakum indama yadfanuna, bahasanya kalian, maka engkau akan melihat mereka bila mana yajfanuna mayyitakum, apabila mereka menguburkan mayit-mayit mereka, orang-orang yang meninggal di antara mereka, la yubanduna bil wad'i, mereka tidak peduli ketika menginjak-injak kuburan yang lain. Yaitu dengan apa? Yaitu diantaranya biahdiyatihim ahyanan, terkadang mereka nginjak dengan sepatu-sepatu mereka, pakai sepatu, pakai sendal, ya, pakai sepatu, pakai sendal, dia kemudian masuk ke kuburan. Setelah itu dengan seenak perutnya mereka menginjak-injak kuburan. Kuburan orang lain dilewati kemudian diinjak, ya. Bahkan kalau begitu sudah jelas ada tanah gundukan, itu diinjak. Ini ada sebagian saudara kita masih melakukan seperti itu. Maka dikatakan bilwati anil kubur al-mujawirah, maka dia kemudian menginjak dengan sepatunya tersebut, dengan sendalnya tersebut atas kuburan-kuburan yang berdekatan. Ya, dunna ihtiram li baqiyatil mautah, dengan tanpa menghormati dari orang-orang yang sudah meninggal di sana. Orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal itu enggak dihormati, diinjak-injak oleh mereka. Padahal kita itu kenapa? Kalau di dalam Islam, nanti di akhir pembahasan ini akan ada. Kita itu datang ke kuburan itu, kita dianjurkan untuk melepas sendal kita. Kita dianjurkan untuk melepaskan sendal kita. Itu tanda ihtiramnya kita. Bagaimana kita ini menghormati orang yang sudah meninggal.
Bahkan ketika kita mandikan jenazah saja, kita itu disuruh berlaku lembut memperlakukan jenazah. Banyak saya dapati ketika orang-orang yang dia memandikan jenazah, mungkin ini salah satu di antara kekeliruan kita. Karena kita kebanyakan tidak paham tentang praktek, ya. Praktek untuk apa? Untuk memandikan jenazah, akhirnya kita berikan pada orang lain, yang terkadang orang lain ketika memandikan punten. Di antaranya ada pula yang kemudian tidak menggunakan kelembutan. Asal mandi gosok-gosok cek. Yang penting cepat. Padahal di sana memandikan itu ada etikanya. Kita harus memandikan dengan penuh kesantunan, dengan penuh kelembutan. Jangan sampai kemudian memandikan jenazah itu dengan kasar. Jangan. Dengan penuh kelembutan. Itulah sebabnya kenapa dianjurkan yang memandikan jenazah itu yang jelas adalah orang yang diamanahi. Kalau tidak ada orang yang diamanahinya, maka pasangannya punya hak untuk memandikan jenazah tersebut. Kalau suami oleh istrinya, istri oleh suaminya, lalu kemudian keluarganya. Kalau laki-laki bapaknya, adiknya, yang laki-laki pula, anaknya yang laki-laki. Kalau perempuan, mungkin diantaranya saudarinya, ibunya, atau anak perempuannya, atau cucu perempuannya. Adapun yang boleh untuk berbeda jenis itu ketika suami dengan istri boleh. Istri memandikan suaminya, suami memandikan istrinya. Oleh sebab itu maka kita ajarkan pada istri kita, pada anak kita tentang memandikan jenazah. Tentang pengurusan jenazah. Kenapa? Itu sebagai bentuk kasih sayang kita. Ketika kita ini kemudian dalam kondisi melihat orang tua kita meninggal, maka di antara bakti terakhir kita adalah mengurusi jenazah mereka. Bagaimana caranya? Sesuai dengan syariat. Kita mandikan, kita kafani, kemudian kita pun mensolatinya. Kitalah yang kemudian mengantarkan ke kuburannya. Kita yang menurunkan jenazahnya. Kalau sanggup lakukan oleh kita. Itu bentuk pemuliaan kita kepada orang tua kita. Jadi jangan sampai kemudian kita nyuruh orang terus. Mandikan, kita yang mandikan. Sebagaimana dahulu orang tua kita memandikan kita di waktu kecil. Ketika kita waktu kecil orang tua yang makan baju, maka kitalah yang memakaikan kain kapan kepada orang kita yang wafat mendahului kita. Ketika orang tua kita dahulu itu mengajarkan kita sholat, maka kitalah sekarang yang mensolati jenazahnya. Ketika dahulu orang tua kita yang menggendong-gendong kita, kemana-mana kita digendong di atas punggungnya, maka sekarang gantian kita lah yang menggotong kerandanya dan mengantarkan sampai ke kuburannya, sampai ke liang lahat. Kita lah yang menurunkannya. Itu bakti. Makanya sering Anda sampaikan termasuk kepada istri dan anak itu belajar tentang mandikan, karena bisa jadi aku lah yang mati duluan. Kalau tidak, atau kalian yang mati duluan. Maka diantara kita harus sama-sama mengerti, kalau kita yang memandikan, kalau keluarga yang mengurusi, maka biasanya penuh dengan kelembutan, Masya Allah. Sering Anda dapatkan ketika Anda mengurusi jenazah, kebanyakan ya, memang banyak keluarga sudahlah, tolong diurusi saja. Anda bilang, antum lebih berhak, ayo belajar. Gimana caranya? Antum pernah mandi janabat? Iya, sudah seperti itu mandi janabat. Mandi jenazah itu sama seperti mandi janabat. Ada beberapa perbedaan yang sebenarnya itu hanya tambahan-tambahan. Seperti jenazah ditekuk dulu badannya, diangkat untuk dikeluarkan kotoran. Itu kan harus dibantu oleh kita yang mengurut perutnya. Kita yang menahan punggungnya. Sebenarnya sederhana. Ya, sebagaimana kita ini kemudian memandikan jenazah, sama seperti ketika orang itu dia mau mandi janabat, dia cuci kedua tangannya, dia kemudian bersihkan kemaluannya, setelah itu kemudian dia bersuci seperti orang wudu. Setelah itu kemudian dia siram kepalanya 3 kali, setelah itu kemudian dia guyur seluruh anggota badannya dari kanan dengan kiri. Selesai itu cuci kakinya, selesai kan? Mandi jenazah juga sama. Kita cuci kedua tangannya, kemudian kita bersihkan kotorannya. Dengan cara apa? Karena jenazah tidak mungkin membersihkan sendiri, kitalah yang mengangkat punggungnya. Diangkatlah jenazah tersebut. Ibarat ini punggung kita angkat, ya. Kita geser, maka perutnya kita urut sedikit.
Untuk membersihkan kotorannya kita menggunakan sarung tangan ataupun kain yang dililitkan pada tangan kita. Kita siram kotorannya. Kalau sudah bersih, baru kita kemudian cuci anggota wudhunya. Mudah kan? Dari tangan. Adapun hidung jangan suruh ngisep sendiri, kan nggak mungkin bisa kan? Ya, kita yang kemudian bersihkannya dengan dua jari kita. Muka juga ya, usahakan kita mencucinya. Masya Allah. Sudah selesai semuanya sampai kaki. Setelah itu kemudian siram kepalanya 3 kali. Kemudian bagian depan, kanan, belakang kiri. Ya kanan. Nanti kanan ganti dengan kiri. Selesai. Pakai daun bidara pengganti. Ya, karena daun bidara itu bisa mengesatkan kulit, juga bisa membersihkan kotoran. Terakhirnya setelah disiram sudah selesai. Kalau sekarang pakai sabun, silakan pakai sabun. Baru kemudian terakhirnya dengan air campur. Sudah selesai. Nggak ada yang sulit. Tidak mesti menjadi ustaz, tidak mesti menjadi lebih, kemudian bisa mengatur dan mengurus jenazah. Enggak. Suatu saat mungkin ketika anak kita meninggal, atau kitanya meninggal duluan, atau saudara kita, tetangga kita, nggak usah kemudian kita panik mencari orang. Nggak usah. Kita urusi lebih cepat, lebih baik. Kalau dia orang yang baik, maka mudah-mudahan kebaikan akan segera didapatkannya. Kalau dia adalah orang yang buruk, mudah-mudahan beban dosa segera kita turunkan dari pundak kita. Enak kan? Sederhana. Menggunakan pakaiannya pun sederhana. Bajunya sederhana. Kalau laki-laki itu cuma 3 lapis. Cuma dikasih celana. Ya, celananya modelnya nggak mungkin kita bikin jahitan dulu, nggak usah. Cukup dipotong, kemudian dilempit 2. Untuk menutupi apa? Duburnya. Dengan kobul dan kubulnya. Tutup. Diikat pakai sobekan tengah. Setelah itu kemudian 3 lembar. Ya, kita seperti orang mengancingkan baju. Lihat mancingkan baju kan? Kanan kiri, betul enggak? Kita kanan, kemudian tutup dengan kiri. Kemudian lapis keduanya kanan, tutup lagi dengan kiri. Begitu terus ya, sampai 3 lembar. Selesai. Ikat dengan ikatan yang ganjil. Kalau cukup dengan 5, 5. Kalau tidak cukup dengan 7, silakan. Sudah selesai. Tidak sulit sebenarnya. Kalau perempuan tinggal 5 lembar kita bikin. 1 lembar untuk sarung, 1 lembar untuk gamisnya, 1 lembar untuk kerudungnya. 2 lembar untuk menutupi seluruhnya. Sederhana. Tidak sulit. Yang kita lakukan itu seperti kebiasaan kita sehari-hari. Sebagaimana waktu di dunia wanita itu kainnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Maka ketika wafat pun dia dibungkus dengan kain yang lebih banyak dibandingkan dengan kainnya laki-laki. Enak ya? Sederhana. Coba kalau anak tanya semuanya, kira-kira yang hadir di sini sudah tahu semua tentang tata cara pengurusan jenazah? Belum. Emang belum siap jadi jenazah? Itu ya. Ya. Tiap hari kita mendengar orang meninggal kan? Masya Allah. Padahal tuh saya Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah di Amatil Ummah itu ketika beliau itu membahas tentang apa? Membahas tentang rukun Islam, rukun iman, terakhirnya itu tentang apa? Tentang pengurusan jenazah. Karena ini perkara yang penting yang harus diketahui oleh umat. Bukan hanya bicara tentang rukun iman, bukan hanya bicara tentang rukun Islam, termasuk pengurusan jenazah ini penting. Makanya disebutnya Ad-Durusul Muhimmah. Yaitu pelajaran-pelajaran yang penting. Dan ini ilmu yang harus dikuasai oleh setiap kaum muslimin. Jadi jangan kemudian kita ini yang mengabaikan perkara-perkara seperti ini. Jangan. Belajar. Belajar sebentar kok. Orang belajar sebentar insya Allah tidak lama. Insya Allah. Biidnillah. Dengan seizin Allah mudah. Kalau orang terbiasa dan pernah mandi janabat, bisa insya Allah. Anda yakin yang hadir di sini rata-rata pernah mandi janabat kan? Pernah belum? Belum. Wah kalau belum akil balik berarti. Masya Allah. Ini bapak-bapak ibu-ibu sudah akil balik. Masa belum pernah mandi janabat? Ya. Nah ini contohnya. Nah kalau kemudian bisa langsung digujur semuanya, sah-sah. Tidak masalah. Tapi sunnahnya terluput. Sayang kan? Sayang. Kita lanjutkan. Lalu kemudian di sini pun dikatakan selanjutnya.
Apa yang dilakukan di sini? Bahasanya diterangkan pula di dalam penjelasan yang selanjutnya. Bahasanya maka ada sebagian dari mereka tidak peduli ketika ada tempat yang berdekatan kuburannya diinjak dia. Ya. Wa bi idhami hadza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang memuliakan kuburan tersebut sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, kata Rasul, la an amshiya ala jamratin aw saifin aw ahsifan nahli birrijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, kata dia, sungguh aku berjalan di atas bara api ataupun berjalan di atas pedang, yang kemudian ataupun aku menambal sendalku dengan kakiku, artinya yang bolong tetap dia injak. Itu bahasanya lebih aku sukai min an amsya ala qabri muslim, daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Berjalan di atas bara api ataupun berjalan di atas pedang, padahal itu tahu mengerikan, menyakitkan. Itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada aku ini berjalan di atas kuburan seorang muslim. Gak mau Rasul itu. Itu menunjukkan ini adalah perkara yang besar. Ini perkara yang berat. Bukan perkara main-main. Tapi alangkah menyedihkannya kondisi manusia zaman sekarang. Kuburan dianggap sebagai tempat untuk tongkrongan. Kuburan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Keliru ya. Banyak orang-orang yang tidak memperhatikan tentang masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan ini pun tercantum dalam kitab Sahihul Jami, hadis yang 5038. Lalu kemudian dikatakan, pama pakai biman yastauni ala ardi makbarah. Lalu bagaimana dengan orang yang dia menguasai tanah kuburan? Orang menginjak kuburan saja. Orang yang berjalan di atas kuburan dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan aturan-aturan di kuburan, dia duduk, dia melangkahi, ataupun kemudian dia menginjak kuburan tersebut. Maka yang seperti ini, bagaimana pula dengan orang yang dia menguasai tanah kuburan, wa yuqimu 'alaiha masyru'an tijariyan au sukna. Lah kemudian dia itu mendirikan pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat jualan, dan juga pemukiman. Bagaimana dibandingkan dengan mereka? Kalau kita menginjak saja, kalau kita ini duduk saja di atas kuburan, itu tidak boleh, dilarang dalam syariat. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka justru berusaha untuk menguasai tanah kuburan, kemudian di atas bekas kuburan tersebut dibangunlah tempat-tempat jual beli, tempat pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat bisnis. Kuburannya ditutup, setelah itu kemudian didirikan tempat-tempat perdagangan, ya. Ini ada di satu komplek, ya, di satu komplek itu salah satu, pernah ketika kami itu sedang berkunjung ke salah satu sahabat kami, itu ada satu kontrakan, Pak. Kontrakan itu agak jauh sebenarnya dengan kuburan aslinya, ya. Ya mungkin dari sini ya ke pintu ya, agak jauh. Kuburannya sebelah sana. Tapi herannya, ya alhamdulillah, sahabat kami itu begitu kemudian lantainya pecah, akhirnya mau diganti, digalilah sama dia. Tahu apa yang terjadi? Ternyata di bawahnya banyak tulang. Makanya dia kaget tuh, ini banyak tulang. Dan ternyata ketika orang-orang yang membangun pondasi di sana, banyak sekali tulang didapatkan di sana.
itu adalah tulang-tulang manusia. Berarti kan ini sebenarnya tanah kuburan yang kemudian dijadikan apa? Perumahan. Dan sekarang hampir banyak sekali tempat-tempat kuburan yang kadang terdesak oleh keadaan mungkin atau apapun alasannya, wallahu a'lam. Mereka kemudian menggunakan tanah kuburan untuk membangun bangunan tempat tinggal mereka. Terjadi seperti itu. Akhirnya dia kemudian berhenti, ngontrak di sana, pindah. Karena tahu itu kuburan. Bayangkan kita sholat di kuburan, apa hukumnya? Bayangkan kalau setiap hari kita ini kemudian berdiri di atas kuburan. Kita andaikan tidak bicara tentang syariat, bagaimana kalau kita bicara tentang etika? Bagaimana seandainya kuburan saudara kita, kuburan orang tua kita, kuburan keluarga kita, yang diinjak dan dijadikan sebagai tempat untuk bermain? Bagaimana kalau kuburan saudara kita yang kemudian dijadikan sebagai rumah orang? Tentu kita sebagai manusia tidak ridho dengan perkara seperti itu. Apalagi secara syariat ini dilarang. Memang secara syariat tidak dibolehkan. Kalau secara syariat tidak dibolehkan, maka jelas ini jauh lebih besar masalahnya dibandingkan hanya bicara tentang perasaan. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula amataghaimut fil maqabir wa qada'ul haja fiha fayaf'aluku ba'du man la akhlaqa lakum. Maka di sana dikatakan adapun buang air di kuburan, menunaikan hajat di kuburan, buang air besar, buang air kecil, maka ini dilakukan oleh sebagian manusia yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki budi pekerti, tidak memiliki etika. Buang air kok di kuburan, kencing kok di kuburan, ya. Idza hadaraku qada'ul hajah, apabila dia pengen buang hajat, datang pengen buang hajat, maka tasawwara makbarah au dakhala fiha, maka dia naik ke kuburan ataupun dia kemudian masuk ke areal pekuburan. Fa'adal mauta bin natnihi au najasatihi, maka orang-orang yang meninggal itu terganggu dengan bau dan juga dengan apa? Dengan najisnya. Jadi orang buang air kecil, buang air besar di kuburan. Ini orang yang meninggal ini terganggu dia. Dan ini perkara yang jelek. Masa kuburan jadi tempat buang air besar? Tapi kalau di kita insya Allah kayaknya tidak ada ya. Tidak ada. Tapi Allah, nah, kalau memang kemudian di daerah lain ada, Allah kita tidak tahu. Yaqulu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, beliau mengatakan, ma ubali awsatal qabri qadaitu hajati awasatas suq, bahasanya aku tidak peduli apakah dia berada di tengah-tengah kuburan atau aku menunaikan hajat di tengah-tengah pasar. Kalimat aku tidak peduli itu maknanya adalah ai annakum haqada'il hajat fil maqbarah. Maksud dari hadis ini yang mengatakan, kata Rasul, aku tidaklah peduli dengan apakah aku buang hajat di tengah-tengah kuburan ataupun di tengah-tengah pasar. Aku tidak peduli. Apa maksudnya? Maksudnya annakum haqada'il hajat fil maqbarah kakubhi kasfil aurah wa qada'il hajah amama nas bisu. Beliau mengatakan sesungguhnya jeleknya menunaikan hajat, buang hajat di kuburan itu jeleknya sama seperti orang membuka aurat, yaitu membuka aurat dan buang hajat di hadapan manusia yang ada di pasar. Sekarang saya tanya, kalau ada orang buang air di tengah-tengah pasar, dia sengaja buka aurat, buang air tengah pasar, entah buang air besar, buang air kecil, apa yang terjadi? Saya yakin malu kan? Malu, nggak enak. Ya, kata Rasulullah, ini seperti itu. Seharusnya Anda itu malu ketika kemudian Anda malu buang air besar, buang air kecil di pasar dengan menampakkan aurat Anda.
Seharusnya ketika Anda buang air kecil, buang air besar di kuburan pun malu seperti itu. Jangan kemudian dianggap remeh perkara ini. Sehingga kalian kemudian menganggap biasa. Gak ada masalah. Ini keliru. Ya, ini keliru. Lalu walladzina yata'ammaduna ilqa'al qadurat wazibala fil maqabir. Dan orang-orang yang menyengaja untuk membuang kotoran, membuang sampah di kuburan-kuburan, khususan al-mahjura allati tahaddamat aswaruha, terutama kuburan-kuburan yang dia itu terpencil, yang sudah rusak bangunannya, yang sudah rusak, tidak kelihatan tempat kuburannya. Kan suka dijadikan ya kuburan jadi buang sampah. Itu saya dapatkan ada di daerah kita juga ada ya, di daerah kota itu ternyata di kuburan di sana memang digali tanahnya sampah. Sampah menumpuk banyak di sana sampah. Banyak orang buang sampah di kuburan. Buang kotoran di kuburan. Buang yang jelek-jelek di kuburan. Ini tidak boleh, dalam syariat ini tidak boleh. Ya, maka lakum nasibun min dalikal wa'id. Maka mereka pun mendapatkan bagian dari ancaman tersebut. Ancaman sama seperti orang buang air di buang kotoran ataupun buang air di kuburan. Sama-sama terkenanya. Kita buang sampah, kita buang kotoran, kita buang apapun di kuburan, itu ancamannya sama dengan orang-orang yang dia buang air besar, buang air kecil di kuburan, ataupun orang-orang yang dia menginjak-injak kuburan. Tidak boleh. Ini perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adabil matlubah inda jiratil maqabir. Dan di antara adab-adab yang dituntut, adab-adab yang disyariatkan ketika ziarah kubur. Apa adab yang disyariatkan? Khal'un ni'an inda iradatil masyi bainal kubur. Di antara adab orang ketika masuk kuburan, yaitu tempat pekuburan, hendaknya dia melepaskan sendal apabila hendak apa? Yaitu apabila hendak masuk ke kuburan tersebut. Nah, ini diantaranya. Ya, jadi kita harus apa? Melepaskan sendal. Sunahnya begitu. Jadi disunahkan kalau kita masuk, lihat ini areal kuburan, maka kita datang, simpanlah sendal kita di luar atau di dalam, simpan, kita jalan tanpa pakai sendal. Sebagian orang menganggap ngapain begitu? Sunahnya ada. Dan ini sunnah yang sudah terlupa. Bahkan yang gak ada sunnahnya malah dilakukan. Ya, yang ada sunnahnya tidak dilakukan, yang ada sunnahnya ditinggalkan, yang gak ada sunnahnya malah dilakukan. Yang ada larangannya malah ditabrak, yang ada anjurannya malah ditinggalkan. Oleh sebab itu, maka di antara adab orang ketika datang ke kuburan, maka di sana janganlah dia menginjak kuburan tersebut, dan hendaknya dia melepaskan sendal ketika masuk ke dalam kuburan tersebut. Adapun adab yang lain banyak. Saya sampaikan secara ringkas tentang adab-adab yang lain berkaitan dengan kuburan. Pertama tentang adab ziarah kubur itu, ketika orang datang berziarah berkunjung ke kuburan, selain kita dianjurkan untuk melepaskan sendal kita. Coba kalau bapak-bapak perhatikan ya, ketika kita menguburkan saudara kita di tempat pemakaman, apa yang terjadi? Maka kebanyakan orang sendalnya dipakai. Satu. Yang kedua, kebanyakan orang kemudian asal lengkah-lengkah saja. Kuburan diinjak-injak. Ya, ini pun terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di tambahan lain, saya tambahkan sedikit tentang bagaimana kalau kita ini masuk ke kuburan atau ziarah kubur, orang kita bilang ziarah kubur. Maka di antara adabnya itu adalah bahasanya itu istihbabu ziaratil kubur, memang disunahkan untuk ziarah kubur. Karena dulu Rasul mengatakan, nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Ziarah kubur hukum asal disunahkan.
bila ziarah kubur itu bukan perkara yang dilarang. Kemudian yang kedua, ada istighfar liman mata ala ghairil Islam hatta walau kana qariban. Yang kedua, orang itu kalau ziarah kubur tidak memohonkan ampunan bagi orang yang mati di luar Islam. Hatta walau kana qariban, walaupun dia itu adalah orang yang dekat dengan kita. Jadi tidak disunahkan ketika orang yang meninggalnya itu bukan kaum muslimin, kita untuk memohonkan ampunan. Tidak. Tidak boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat yang ke-113. Di sana Allah mengatakan makana linabiyyi walladzina amanu. Maka tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikina, untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan mereka. Mim ba'di ma tabayyana lakum, setelah jelas atas mereka annahum ashabul jahim, sungguhnya mereka adalah para calon penghuni neraka jahanam. Jadi kita ini dilarang memohonkan ampunan untuk orang-orang kafir. Datang ke kuburan, maka ketika datang ke kuburan tersebut jangan mintakan ampunan untuk orang kafir, tapi hanya untuk kaum muslimin. Dan ini pun ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Bisa dilihat di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pada riwayat Imam Muslim hadis yang ke-976, Rasul mengatakan, istadzantu rabbi an astaghfira li ummi. Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Ya. Walaupun ini banyak orang yang kemudian mempertanyakan, masa orang tua Rasul wafat dalam kondisi kafir? Katanya dalam kondisi patroh. Tapi Rasul mengatakan seperti ini. Kita bicaranya adalah karena Rasul yang menyampaikannya. Ya, karena Rasul yang menyampaikannya. Lalu kemudian beliau mengatakan, falam ya'dan li, maka Allah tidak mengizinkan padaku. Kemudian dikatakan dan tuku an azura qabraha. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburnya. Fa'adinan li, maka Allah pun mengizinkan bagiku. Maka dari dalil inilah memperkuat dari ayat yang tadi, bahasanya kita dilarang memintakan ampunan bagi penghuni kubur yang kafir ataupun yang musyrik, ya, jika memang itu sudah jelas. Walaupun dia adalah orang yang terdekat dengan kita, walaupun dia adalah kerabat kita, maka di sana terlarang untuk memintakan ampunan pada mereka. Lalu kemudian yang ketiga, tambahannya adalah an yusallima alaihim. Hendaknya mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, salamnya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan. Ya, kalau kita kemudian mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba ada yang jawab waalaikumsalam, gimana coba? Ya, nanti kita malah kaget. Waduh, ini ada yang jawab ini salam saya. Tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ini mengucapkan apa yang disampaikan ketika kita ini datang ke kuburan, diantaranya diterangkan di dalam hadis dari riwayat Imam Muslim hadis yang ke-975 dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW, beliau bersabda, karena Rasulullah SAW yu'allimuhum, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada para sahabat, idza kharraju ilal maqabir, apabila mereka keluar menuju kuburan-kuburan, an yaqulu, agar mereka mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar, semoga keselamatan atas kalian wahai ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah lahikun,
dan sungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memintakan ampunan, aku memintakan keselamatan bagi kami dan juga bagi kalian. Memintakan ampunan kepada Allah, memintakan keselamatan kepada Allah bagi kami dan juga bagi kalian. Itu doanya. Jadi assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal mukminin atau minal mukminin wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun. Nas'allah lana wa lakumul afiyah. Itu doanya. Yang keempat, bahasanya di antara adab ziarah kubur adalah ad-du'a lil mayit, yaitu berdoa untuk mayit, bukan berdoa kepada mayit, tapi berdoa untuk mayit. Artinya kita memohon kepada Allah untuk si mayit ini. Bukan kita meminta pada mayit, bukan. Kita mendoakan mayit, ya, begitu. Ini sebagaimana diterangkan di antaranya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, setelah para sahabat, yaquluna, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, Rabb kami, ampunilah untuk kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan kau jadikan pada hati kami ada rasa dengki lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau adalah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini pun dilanjutkan pula, ditegaskan di dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-2733. Pernah diterangkan dari Safwan, yaitu yang dimaksud adalah Abdullah bin Safwan. Beliau mengatakan ketika beliau datang, kata beliau, qadimtu Syam fa'ataitu Abu Darda. Kata Safwan, aku datang ke negeri Syam. Fa'ataitu Abu Darda, maka aku mendatangi Abu Darda, sahabat Rasul. Bimanzilihi, di kediamannya. Kemudian falam ajidku, maka aku tidak mendapati Abu Darda. Jadi ketika Safwan ini datang ke negeri Syam, berkunjung kepada Abu Darda, ternyata di sana Abu Dardanya nggak ada. Beliau mengatakan falam ajidku, aku tidak mendapati Abu Darda. Wajadtu Umal Darda, aku malah mendapatinya ada istrinya saja, itu Ummu Darda. Abu Dardanya nggak ada, adanya istrinya aja. Kemudian faqalat, maka istrinya berkata, itu jadi dalil wanita ngobrol dengan laki-laki boleh jika ada keperluan, ya, boleh jika tidak menimbulkan fitnah. Faqalat, maka dia berkata, kata Ummu Darda, at-turidul hajjal an, apakah kau hendak berangkat haji tahun ini? Ummu Darda bertanya kepada Safwan, apakah engkau itu ingin berangkat haji tahun ini? Faqultu, maka aku berkata, kata Safwan, na'am. Iya, aku akan berangkat haji tahun ini. Faqalat, maka kemudian lalu kemudian Ummu Darda mengatakan, fadullah lana bi khairin, maka tolong doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dengan kebaikan. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dakwatul mar'il muslim li akhi, yaitu doanya seorang muslim untuk saudaranya bidakhril ghaib, di saat tidak ada di hadapannya, itu mustajabatun. Hukumnya itu dia mustajab, diijabah. Inda ra'sihi malakun muwakal, di kepalanya ada malaikat yang ditugasi, ya,
ulama da'a li akhihi bi khairin, tatkala dia mendoakan untuk saudaranya dengan kebaikan, maka qala malakul muwakkal, maka malaikat yang diserahi tugas oleh Allah untuk menjawab doa tersebut, dia mengatakan amin walaka bimislin, amin dan untukmu sesuai dengan apa yang diminta. Nah dari situ maka ini jadi dalil kita disuruh untuk mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Ya, masih belum selesai tapi anak kira itu sudah cukup untuk sementara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan punya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.